Nah, misalnya nanti untuk jurnal itu kan tadi kalau satu kan tidak boleh ke 3 jurnal ya, misalnya satu artikel kemudian kita kirim ke 3 jurnal tidak boleh ya Pak. Tapi kalau misalnya masing-masing rumusan masalah ini kita buat semacam petilan artikel, kemudian ini nanti kita kirim mana yang masuk, misalnya nanti salah satunya boleh enggak ini Pak? Bisa seperti itu. Sebentar, semuanya harus menjadi perhatian. Sekarang itu apa-apa itu sanksi. Lebih baik membuat 10 jurnal untuk 10 artikel untuk 10 jurnal. Yang penting jurnal yang sama jangan sampai dikirim ke artikel yang sama, jangan sampai dikirim ke lebih 1 jurnal. Perhatikan lagi Mbak Laila, nanti alasannya takut, awas kau. Nah, 1 artikel tidak boleh dikirim ke lebih 1 jurnal, itu akan jadi masalah besar. Nanti kalau mau diskusi tentang ini di luar jam Zoom, boleh. Ya, intinya 1 artikel jangan dikirim ke lebih dari 2 jurnal, 1 saja, 1 artikel 1. Seandainya ke pendidikan nanti mau dikirim ke 10 jurnal, ya harus 10 jurnal ke pendidikan. Terus pengalaman ada yang dari ITB itu ya, saya tidak tahu sendiri yang diberitahu. 1 disertasi itu sampai menolorkan Scopus itu 36 jurnal. Scopusnya, semuanya terskopus 36 jurnal itu. Jadi itu 1 disertasi. Nah, tapi kalau untuk kita cukup 36 ini mungkin dia saking mudahnya memasukkan ya. Tapi kalau kita itu pokoknya 1 saja deh. Mengambil dari disertasi kita. Intinya seperti itu. Jelas belum ya Pak Patur ya? Iya jelas Pak. Oke, intinya itu. Itu kaitannya dengan jurnal. Kaitannya dengan jurnal agar kita nanti masuk yang mana. Misalnya kita mau nyuwilnya itu ribet, ya sudah 1 masalah 1 artikel. 1 masalah 1 artikel, 1 masalah 1 artikel. Dengan harapan di semester 4 itu mahasiswa upayakan sudah maju proposal, ambil data kecil-kecilan, entah data masalah 1 atau 2 atau 3, terus segera dikirim ke jurnal. Karena saya sendiri sudah 1 tahun ini saya kirim beberapa, belum ada. Belum ada yang masih menunggu tahun 2001. Nah, artinya tidak mudah gitu. Intinya seperti itu. Kalau jelas saya lanjutkan. Jelas Pak. Sampai di sini jelas ya. Itu menjadi penting. Itu kenapa kok mendahulukan artikelnya gitu? Ya, artikel itu sebetulnya kan tidak terlalu penting untuk disertasi, tapi menjadi amat sangat pegang kunci. Pentingnya kan mestinya disertasinya, tapi kita ternyata yang penting itu kok sepertinya kok malah artikel gitu ya. Oleh karena itu artikel dibuat sambil terus mencari data terus sambil untuk menulis disertasinya. Tapi konsen ke artikel itu menjadi penting lah gitu, menjadi penting itu. Gitu ya. Kalau boleh saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya. Boleh Pak. Oke. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita itu kan jurusan pendidikan seni ya. Kita itu prodi pendidikan seni, awas ya. Prodi pendidikan seni. Bagi LPTK, bagi ilmu kependidikan, ya
Artinya apa? Bagi ilmu kependidikan sangat paham bahwa seni itu untuk media pendidikan atau sarana pendidikan gitu ya. Sangat paham. Tapi ternyata itu kita tuh mitra kita itu mayoritas ilmu murni gitu. Mitra kita itu mayoritas ilmu murni, tidak paham mengenai seni digunakan media pendidikan. Begitu. Sehingga kedepannya nanti hati-hati, kedepannya nanti karena mitra kita itu orang-orang ilmu murni, ketika kita menulis kependidikan itu kecenderungannya gitu belum tentu mereka anggap. Apa itu bahasa Indonesianya? Belum tentu mereka anggap. Nah, ini yang Mbak Laila ini yang dari bahasa Melayu asli. Tahu tidak arti mengerti itu tidak mesti kita anggap. Taunya seni itu ya seni gitu, bukan seni untuk media pendidikan. Ini yang mengerti non kependidikan gitu. Itu ya, oleh karena itu mengapa saya usulkan kalian punya masalah teks gitu. Karena itu belum tentu dipahami ke depannya, itu ya ini untuk latihan sekarang untuk ke depan. Kemarin kalau saya tidak salah interpretasi gitu. Salah satu dosen kita Pak Trianto itu sepertinya menulis seni sebagai media pendidikan intinya gitu. Tapi mungkin sekali gitu, mungkin sekali korektornya itu dari ilmu murni gitu. Korektornya dari ilmu murni, sehingga tulisannya itu dikembalikan, artinya tidak diterima. Maka usulan guru besarnya Pak Trianto itu ditolak. Tolong perhatikan. Ini satu yang harus kita pahami betul. Gitu. Karena apa? Mitra kita tuh mayoritas ilmu murni gitu. Jadi tahunya ya seni gitu. Oleh karena itu saya minta pada mahasiswa saya untuk mengamankan diri kita gitu, karena kependidikan itu yang tahu ya hanya perguruan tinggi ex-IKIP lah gitu. Ya ilmu kependidikan, ternyata orang ilmu murni itu tidak mesti paham gitu. Saya belajar dari tulisannya Pak Trianto kita gitu. Ya nyatanya mereka juga tidak mau menerima gitu. Itu perlu dipahami. Tapi itu sudah untuk tingkatan yang menilai orang luar ya. Nah, kalau untuk kita sekedar untuk pengetahuan, yang makanya saya minta kalian seninya itu sendiri juga kita perhatikan, karena nyatanya mitra kita itu orang seni murni gitu. Nah, ketika saya minta dengan seni dihubungkan dengan ilmu non kependidikan, karena mitra kita juga banyak yang dari non kependidikan gitu. Misalnya Gajah Mada. Gajah Mada itu kan ya interdisiplin gitu. Terus yang ketiga kependidikan, memang prodi kita kependidikan gitu. Sehingga sebetulnya tadi malam sudah saya diskusikan dengan Pak Bandi itu. Sejak awal-awal saya baru lulus kuliah itu sudah menyampaikan, silakan untuk menetralkan kita ya, kita mengkajinya itu yang lengkap gitu. Ilmu murninya ya kita kaji, kedepannya kalian nanti akan menyesuaikan medan gitu, akan menyesuaikan lapangan. Terus
dikaitkan dengan disiplin ilmu non kependidikan juga kita kaji gitu. Yang dihubungkan dengan pendidikan hukumnya juga wajib karena itu disiplin ilmu kita yang belum tentu dipahami oleh ilmu murni itu. Sampai di sini sudah mengerti yang saya sampaikan belum? Sampai di sini sudah mengerti yang saya sampaikan belum? Izin bertanya Pak Wadio. Oke. Langsung menjelaskan. Jadi Iya. tadi berbicara masalah kependidikan murni dan non kependidikan. Nah, yang menjadi masalah ketika kita Sebentar. Ya Pak. Saya ngebres dulu. Oke. Oke, silakan. Oke, saya lanjutkan ya Pak, mohon izin. Jadi tadi satu yang masih bingung dari saya, ketika kita mengkaitkan teks kita Pak dengan kependidikan misalnya gitu ya, salah satunya pendidikan atau pendidikan seni. Nah, ketika kita bicara pendidikan, apakah itu melulu tentang media, strategi, kemudian evaluasi, atau pendidikan dalam artian non formal atau pendidikan di masyarakat gitu loh Pak? Apakah itu termasuk di pendidikan, atau ketika kita bicara pendidikan itu selalu yang strategi, perencanaan, evaluasi seperti itu Pak Wadio? Karena jujur saja material penelitian yang saya kaji itu kan berkaitan dengan seni yang berbasis masyarakat. Artinya di situ juga ada konteks pendidikannya, tapi pendidikan itu dalam arti pendidikan yang di masyarakat gitu Pak. Apakah itu bisa masuk ke dalam ranah pendidikan atau itu masuk ke ranah yang lain? Oke. Nggih, matur nuwun. Mudah-mudahan yang lain memperhatikan pertanyaan ini. Jadi di disiplin ilmu kita, pendidikan itu utamanya ada 3. Bisa pendidikan formal, bisa pendidikan non formal, bisa pendidikan informal. Itu dunia kita. Disiplin ilmu kita itu seperti itu. Disiplin ilmu yang sangat tidak dipahami oleh disiplin ilmu yang lain. Sehingga mau pendidikan dalam konteks pendidikan seni untuk formal sebagai alat pendidikan karakter utamanya, ya toh, dengan berbagai-bagai teori yang akan kita gunakan, tidak masalah. Itu pendidikan non formal di masyarakat, karena seni kan kaitannya dengan masyarakat. Untuk kita tidak masalah. Bahkan seni dengan kehidupan keluarga tidak masalah. Jadi untuk disiplin ilmu kita, sekali lagi untuk disiplin ilmu kita, saya itu sebenarnya menjelaskan Mbak Laila ini. Kalau Mas Fajri itu sudah sebenarnya tidak terlalu masalah dengan ini sebenarnya. Tapi Mbak Laila hilang. Mudah-mudahan tetap terdengar ya, karena setelah ini saya telepon saya. Alhamdulillah muncul. Alhamdulillah sejuk hatiku. Jadi pertanyaan Mas Fajri tadi, di dalam dunia bidang kita, pendidikan kita formal, non formal dan formal. Suara nama ayah. Terdengar tidak suara saya? Terdengar ya? Dengar Pak. Nah, jadi untuk pertanyaan Mas Fajri, Terdengar. untuk pertanyaan Fajri tidak masalah. Dari Pak Bandi itu terus. Jadi pendidikan formal tidak masalah. Pendidikan non formal masyarakat seperti yang disampaikan Mas Fajri tidak masalah.
pendidikan keluarga tidak masalah gitu. Artinya di situ filosofi kita itu seni untuk media pendidikan itu kan proses berkeseniannya itu yang mempunyai nilai-nilai yang itu sangat berguna bagi kepentingan kependidikan gitu. Bukan produknya gitu. Produknya penting, ya penting, tapi yang lebih dipentingkan di dalam dunia ilmu kita kependidikan lebih ke prosesnya, karena ada itu kita ceritanya berkesenian tapi tujuannya untuk non seni gitu. Berkesenian tapi tujuannya non seni itu misalnya apa gitu. Misalnya kawan tidak bisa diajari, ya, itu kan ada nilai tenggang rasa. Nah, tenggang rasa non seni tah gitu. Terus untuk bisa bermain bagus kita harus semuanya mampu kerjasama untuk memainkan setiap elemen yang kita jadikan mainkan bersama untuk jadi satu suara yang kompak. Dan nilai kerjasama. Kerjasama itu kan bukan seni kan gitu. Itu dalam kependidikan kita itu seperti itu, lebih ke proses untuk mendapatkan nilai-nilai. Ini sangat-sangat tidak dipahami oleh disiplin ilmu murni gitu. Sangat-sangat. Tapi karena kita orang pendidikan seni harus konsisten, itu tetap sebagai yang utama juga kita. Jadi karakteristik kedokteran kita gitu. Namun bukan berarti terus kita tidak bisa mengkaji seni dihubungkan dengan disiplin ilmu yang lain dan atau kemurniannya, bukan berarti tidak mampu gitu. Malah kita ini dituntut bisa tiga-tiganya gitu. Sehingga kalau kadang kan gitu ya Mas Bandi, saya kira bukan rahasia umum bahwa kadang-kadang kita kan dikritik ini pendidikan seni kok pendekatannya kebudayaan terus gitu ya. Ya tahu Pak Bandi. Mana ini? Pak Bandi lagi ada acara Pak Wadio. Oh iya. Dalam gitu perjalanan ya. Beliau Pak. Halo. Nah itu ya, saya memantau. Ini bisa berkomentar dulu. Ya. Bisa komentar. Ya, untuk Mas Fadri tadi ya. Jadi jurnal kita itu kan bisa di pendidikan atau non pendidikan. Ada satu pengalaman teman saya meneliti musik di Kampung Naga ya, Tasikmalaya itu. Jadi itu bisa juga bagaimana pembelajaran musik di masyarakat di Kampung Naga, di etnis Kampung Naga itu. Jurnalnya itu IJI ya, International Journal Interaction di Turki, itu K3. Jadi bisa apa istilahnya bisa kemana-mana sebetulnya kalau kita dalam tanda petik cerdas ya. Hal yang lain pembelajaran kesenian itu contohnya misalkan ada jurnal di Universitas Malaya Utara itu, jurnalnya itu MJLI ya, Malayan Journal Learning and Interaction. Nah itu juga bisa macam-macam itu di sana itu. Jadi dengan kata lain materi kita itu bisa masuk ke yang murni gitu ya, yang tekstualnya. Nah yang kontekstualnya bisa macam-macam itu, bisa ke pendidikan, ke pembelajaran ya yang IJI itu, atau ke evaluasi, atau ke ilmu komunikasi seperti kemarin di mata kuliah komunikasi ya. Jadi dengan kata lain, mengapa tadi Pak Wadio menyatakan di ITB itu satu disertasi bisa 36. Di sana itu saya lihat struktur kurikulumnya ada yang namanya mata kuliah penulisan jurnal internasional, misalkan ada tuh, ada mata kuliah pilihan. Jadi dalam tanda petik kita dipaksa ya untuk mempublikasi. Kemudian pemilihan mata kuliah penulisan artikel di proceeding internasional terindeks, ada tuh di sana itu. Ini mungkin bisa diadaptasi oleh UNES gitu ya, model seperti ini. Tapi dalam tanda petik ini bersifatnya anjuran wajib gitu ya, supaya kualitas UNES lebih bagus
bisa meniru sana sini. Karena kemarin saya chatting dengan Pak Wadio, memang di mana-mana termasuk di ITB itu, karena guru besarnya sekarang hanya Pak Setiawan mau pensiun mungkin tahun ini atau 2 tahun ke depan. Ada Pak Yasraf Amir Piliang yang profesornya itu. Yang lainnya kata Pak Juli, rekan dari UNESA, ITB itu rasanya gado-gado, ada UNES-nya karena ada Pak Cecep di sana ya, ikut terlibat. Ada isinya, ada ITB-nya. Nah, sebetulnya kita sangat komprehensif di pendidikan seni itu. Ada tekstualnya ya, tentang seninya, kemudian pembelajarannya atau pewarisannya, kemudian yang ketiga tekstual atau tekstual ke konteks ya, atau konteks ke konteks, dalam arti sosial budaya mempengaruhi atau punya kontribusi terhadap seni kita gitu, seperti itu. Nah, jadi bisa mungkin Pak Mas Fajri nanti kita komunikasi lebih lanjut sekaitan dengan penulisan jurnal ke berbagai peluang lah gitu ya. Ya. Sementara Pak Wadio mungkin seperti itu. Mohon maaf ini di jalan ya. Saya menyimak. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Artinya ini kan sekaligus diskusi dengan kawan-kawan. Terus kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan ini dapat ditangkap kawan-kawan. Dan mengapa saya menganjurkan untuk latihan mata kuliah saya itu gitu lengkap seperti itu ya. Itu karena sebetulnya agar kita bisa masuk kemanapun, jangan sampai kita nanti disertasinya jadi tapi kesulitan untuk mengambil ijazah karena masalah jurnal. Jadi kita sangat luas. Tapi harus dipahami bahwa mitra kita itu karena dari mayoritas dari disiplin ilmu non kependidikan, maka kita harus bisa mengantisipasi itu, baik teks maupun teks konteks yang disiplin ilmu non kependidikan, dan dengan disiplin ilmu kependidikan harus kita kaji semuanya. Syukur itu menjadi tesis sekaligus untuk bekal mengasah keilmuan kita ke depan gitu ya. Terus ada beberapa, tidak 1-2 orang yang menyampaikan kritikan ke kita. Mungkin kalian juga dengar, kenapa sih UNES itu disertasinya, tesisnya itu kok semuanya pendekatan kebudayaan gitu ya. Ya untuk sekarang saya kira tidak harus begitu ya. Yang sudah ya sudah. Tapi ke depan kita bisa lebih berjalan yang lebih lebih multiguna, lebih sesuai dengan kebutuhan kita dan kebutuhan prodi gitu. Sehingga tidak semuanya harus pendekatan kebudayaan, dikhawatirkan itu nanti menjadi banyak sekali soalnya kritikan yang masuk sudah banyak. Saya juga dengar, jadi mahasiswa yakin, mahasiswa juga sudah mendengar seperti itu. Jadi itu dapat apa yang saya sampaikan dalam latihan untuk kuliah ini, untuk mengantisipasi, karena kita itu juga harus mendengarkan dari pihak luar gitu, karena kita tidak bisa hidup sendiri gitu. Memang kalau semuanya hanya pendekatan kebudayaan tok, nanti karakteristik kita sebagai pendidikan seni juga nanti dipertanyakan. Artinya banyak yang sudah bertanya tentang itu gitu ya. Sehingga nanti saya akan sangat senang ya Mbak Laila ya, manakala nanti setidaknya ya kita upayakan masalah teksnya ada gitu, masalah teks konteks dengan non kependidikan dan teks konteks yang kependidikan diupayakan kalau bisa ada, sehingga nanti pertanyaan dan atau kritikan dari masyarakat luas itu bahwa pendidikan seni kok pendekatan hanya kebudayaan itu tidak berubahlah. Image masyarakat mudah-mudahan segera berubah. Nyatanya pendekatan kita tetap menggunakan kependidikan juga. Jadi interdisiplin itu kan sebetulnya kan banyak disiplin ilmu yang masuk di dalamnya selain mengkaji seni itu sendiri. Intinya seperti itu. Mengapa terlalu tugas saya minta seperti itu. Nah, kalau ini sekarang sudah paham, mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan sudah paham.
Selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan sesuatu berkait dengan ini, jelas dan ketidakjelasannya di mana. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan melanjutkan. Bagaimana? Saya lanjutkan ya. Ya, Pak Fadio. Saya mau Ya, tanya, Pak. siapa ini? Saya Laila. Laila. Pak. Ya, saya lupa wajahnya. Mbak Laila, Pak. Jauh yang takut dengan Pak Wadio itu ya. Iya, yang merasa takut. Ya. Makanya tanya nih. Nggak takut lagi, Pak Fadio. Mas Alfa senyum-senyum itu. Yuk. Ini Pak, saya mau nanya yang soal yang ketiga itu masih agak kurang jelas, yang masalah konteks ke konteks atau teks konteks, dan kita menggabungkan dari 3 variabel gitu ya Pak. Kan di dalamnya ada bagaimana tentang pembelajaran seni itu sendiri atau dihubungkan dengan pendidikan dan psikologi. Nah itu mungkin bisa dijelaskan lebih rincinya seperti apa gitu Pak. Saya ulangi lagi ya. Psikologi itu bisa dianggap sebagai masalah kedua, tapi juga bisa dianggap sebagai masalah ketiga ketika kita bicara pendidikan. Itu kan kita banyak mengambil dari teori-teori psikologi gitu loh Mbak. Intinya itu. Kalau teks konteks itu misalnya Mbak Laila itu kan meneliti rebana misalnya gitu. Nah, dalam kaitannya dengan pendidikan kan materi-materi rebana itu ada nilai-nilai pendidikannya atau proses berkesenian rebana gitu loh Mbak. Maksudnya itu seperti itu. Nah, kalau bicara nilai-nilai pendidikan itu kan ya itu banyak sekali dari psikologi. Manakala kita ngambil dengan menggunakan teori psikologi. Oleh karena itu bagi saya psikologi itu malah agak merdeka, itu masuk di masalah 2 ya silahkan, masalah ketiga untuk membantu pembelajaran dan pendidikan juga silahkan. Tapi intinya bahwa ketika kita nyusun permasalahan itu gitu, setidaknya 2 variabel lah, bagaimanakah bentuk musik rebana di Riau, tidaknya seperti itu. Nanti yang S1 suka bertanya dengan saya, Pak, kok S1, S2, S3 kok sama, apa ilmunya sudah habis tuh Pak. saya ya geli gitu, tapi saya senang dengan pertanyaan itu gitu loh. Nanti kita dapat di ruang yang lebih luas lagi, kita dapat diskusi lagi tentang ini. Terus kira-kira nanti permasalahan yang minimal 2, setidaknya ada 2 variabel atau 2 konsep itu bagaimana. Itu masalahnya harus masalah teoretik itu karena menghubungkan seperti itu. Menghubungkan gitu. Misalnya kalau S1 dulu kan bagaimanakah bentuk pertunjukan musik rebana yang dilakukan oleh kelompok Sido Mampir di Pekanbaru gitu kan. Nah, kalau kita ya mestinya kalau betul-betul hanya ingin meneliti teksnya tok ya, elemen bentuknya itu kan ada apa dan apa itu dihubungkan, digunakan untuk analisis gitu, bahwa elemen ini berkait dengan elemen ini, berkait dengan elemen ini, hubungannya bagaimana, itu ada analytical di dalam. Jadi ada menggabungkan beberapa elemen yang kita analisis gitu, tidak sekedar mendeskripsikan saja. Itu maksudnya seperti itu. Kalau konteks-konteks itulah. Misalnya ini seni itu kan kadang-kadang digunakan dengan ekonomi ya. Terus dikaitkan dengan interaksi sosial misalnya, itu kan konteks-konteks. Ekonomi itu ya bukan seni, interaksi sosial itu bukan seni. Tapi media yang digunakan untuk menjadi buah ekonomi dan menjadi alat interaksi itu kan seni. Oleh karena itu ketika bicara seni kaitannya dengan ekonomi dan interaksi sosial masyarakat itu namanya konteks-konteks. Maksudnya begitu. Mudah-mudahan paham. Sambil jalan nanti kan paham. Tapi tidak harus konteks-konteks juga gitu.
gitu. Kalau bimbingan saya yang ada, ya sebetulnya ya gimana saya ingatkan itu kan masalah 1, 2, 3 gitu sama. Misalnya yang masalah pertama dihubungkan dengan komunikasi, masalah kedua dihubungkan dengan komunikasi, masalah ketiga dihubungkan dengan komunikasi. Lah nanti kan kembar itu kan itu satu masalah kan satu bab. Nanti itu plagiat antar bab. Mudah-mudahan pada paham. Nanti bisa plagiat antar bab karena sama-sama semuanya komunikasi. Ya, Mbak Laila bisa dilanjutkan setelah ini secara pribadi. Japri. Oke, gitu ya Mbak Laila. Oke, yang lain? Oke, yang lain? Itu maksudnya. Yang penting untuk pertemuan ini yang penting jelas. Terus tugasnya nanti ya sudah saya WA-kan belum ya? Saya minta dikumpulkan nanti tanggal 9, harinya Sabtu, 9 Januari. Tapi jangan khawatir susah, tidak. Itu hanya biar mulai berpikir membuat masalah. Jadi tugasnya yang dikumpulkan nanti tanggal 9 Januari, ya tugas yang saya WA-kan itu. Tugas yang saya WA-kan itu, terus nanti diunggah di Elena tanggal 9. Ya nanti ada buktinya, mahasiswa S3 ujian betul gitu. Ujian tapi kalau mau komunikasi terus juga nggak masalah, itu yang penting kan. Yang penting kan kita itu bukan ujiannya, tapi kita tuh tahu apa yang akan kita lakukan, dapat untuk membantu bagaimana kita berpikir untuk cepat mewujudkan proposal. Karena kita harapkan kita di semester 4 awal tuh kalau bisa berapa orang ini? Mbak Ella? Berapa? 11 orang Pak Wadio. Ya, 11 Pak. Itu maju bersama gitu. Amin. Tidak usah idealis toh nanti di dalam ujian proposal itu kadang-kadang dosen banyak berpikirnya macam-macam gitu kan. Biar yang dapat kita gunakan. Yang penting kan kita dengan pembimbing toh, yang penting itu. Untuk penguji yang bukan pembimbing ya kalau itu kan hanya saran. Kalau mau digunakan berguna ya alhamdulillah. Tidak ya nggak apa-apa. Oleh karena itu kalau diminta maju ujian proposal maju saja gitu dah. Maju saja karena kita ini orang pendidikan sehingga semuanya kita lihat sebagai sebuah proses pendidikan. Nanti yang penting kan tesis disertasi dan jurnalnya itu. Kalau masalah ujian proposal saya kira ya seandainya kita masih belum terlalu tahu sekali dengan masalah yang kita angkat pun nggak apa-apa, maju saja gitu. Itu berarti kalau sudah maju proposal itu langkah awal untuk sukses gitu. Dan perhatikan apa yang ada di benak, segera tuangkan apapun wujudnya. Kan benak kita itu kadang-kadang yang lama di benak tah. Mau dituangkan belum yakin, terus caranya membuat masalah teoretik, menghubungkan tadi dua konsep atau dua variabel tadi. Terus caranya, saya kira sudah kalian sudah bosan saya beritahu. Caranya ya bisa saja kita berangkat dari mengkaji penelitian terdahulu dalam tema apa, terus apa yang saya angkat yang belum diteliti orang lain boleh. Berangkat dari teori dulu lebih bagus. Kita mempelajari teori tertentu untuk melihat fenomena lapangan. Teori ini kelihatannya berkesesuaian dengan fenomena lapangan, boleh. Nah, terus disusun pertanyaan sehingga nanti setelah pertanyaan itu jadi kita tidak kesulitan mencari teori karena kita berangkatnya membuat masalah itu sudah dari teori. Pengalaman kawan saya ketika saya kuliah dulu, mereka menyusun masalah gitu, waduh masalahnya cakep deh. Cari teorinya nggak kepegang ya. Aduh ya akhirnya karena
batas waktu tahun semester itu batas akhir belum selesai, akhirnya ya drop out. Kan jangan sampai itu menimpa kita. Boleh kita omongkan tapi jangan sampai menimpa kita. Oleh karena itu kira-kira kalau menyusun masalah itu yang kira-kira tuh teorinya tuh ada gitu ya. Yang untuk mengkaji itu ada. Dan yang perlu diingat lagi nanti bahwa temuan kita, karena nanti Badir kita tuh akan langsung bertanya, ini temuannya apa sih disertasi itu, mesti begitu. Siapapun yang ujian mesti seperti itu. Kita siap masalah 1 temuannya ini, masalah 2 temuannya ini, masalah 3 temuannya ini. Hanya berupa proposisi kan semuanya pintar gitulah. Gitulah. Dianggap saja proposisi itu sudah teori gitu aja lah, karena yang diminta kan temuannya kan mesti teori gitu. Gitu saya kira. Yang perlu saya sampaikan itu, terus nanti tugasnya sesuai perintah itu nggak usah juga menjadi beban gitu, karena yang penting bukan di tugasnya ujian itu, tapi yang penting itu ada apa ya, ada semacam frame berpikir gitu, yang nanti itu ini segera untuk bahan menyusun proposal kita itu, yang segera, yang insya Allah semuanya akan kompak di awal semester 4 itu semuanya maju gitu. Kalau nunggu idealisnya terus nanti malah nggak jadi-jadi, minimal kan 1 langkah terpenuhi dulu. Gitu harapan saya. Kalau susunan masalahnya sudah oke, kira-kira dapat masuk jurnal mana, jangan hanya 1, kalau bisa ya. Tadi sudah disampaikan masalah jurnal itu, agar nanti mana yang dapat diterima lah gitu. Masuk yang pendidikan oke, masuk yang apa namanya non kependidikan oke, masuk yang teks bidang kita oke. Itu salah satu jurnal saja, tidak harus 36 jurnal. 1 saja cukup. Saya kira begitu. Satu tapi patri. Berat. Oh ya. Oke, monggo. Masih ada pertanyaan atau sudah? Saya sedikit bertanya, Pak. Untuk apa istilahnya? Untuk istilahnya jawaban itu, apakah kita itu membuat semacam apa mapping gitu ya, mengkonsepkan atau mempeta konsepkan bahwa masalah kita misalkan teks ke teks atau teks ke konteks dan lain sebagainya, atau yang kedua semacam membuat permasalahan tapi agak sedikit analisis, dalam arti membuat apa istilahnya ya artikel pendek sekaitan dengan penelitian kita itu gitu. Apakah kemana orientasinya? Tidak usah panjang sampai ke situ, tidak usah sampai segitu, tapi semuanya memperhatikan ya. Cukup gambaran teoretiknya saja. Misalnya mau mengangkat masalah teks, punya gambaran teoretik seperti ini, gitu. Terus fenomena masyarakat seperti ini. Kalau misalnya bisanya menguraikan gambaran teoretik itu 1-2 kalimat silahkan. Fenomena yang akan kita teliti 1-2 kalimat silahkan, gitu aja kan. Yang penting jadi deskripsi sekaitan dengan masalah kita ya. Tapi ada semacam rujukan yang kita gunakan gitu ya, teorinya itu mungkin Pak ya. Sebaiknya begitu, karena mudah-mudahan dapat kita gunakan betul. Tapi seandainya nanti tidak kita gunakan pun, otak kita sudah punya model gitu. Ya. Itu untuk model berpikir. Karena sebetulnya yang bimbing kan tidak harus saya. Jadi itu untuk model berpikirnya gitu. Jelas ya? Itu hanya untuk model berpikir, sehingga belum tentu masalah kalian nanti tentang itu betul, belum tentu. Kalau bisa itu betul kan mengurangi beban kalian kalau itu sudah matang gitu. Terus nanti masalah teks konteks yang ilmu non kependidikan itu juga pasti ada teori lah gitu. Oh, teori industri itu begini gitu. Teori interaksi itu begini ya. Teori struktural itu begini, misalnya begitu. Terus nanti disusun dalam sebuah pertanyaan. Ya,
hanya sekedar menyampaikan teori itu begini gitu aja boleh. Terus fenomena lapangannya seperti ini, maka saya membuat masalah seperti ini gitu. Ya, sudah jelas arahnya. Terima kasih. Ya, untuk yang kependidikan juga sama. Jadi ada apa namanya? Ada sebuah teori yang akan digunakan gitu. Dalam pendidikan itu kan banyak sekali teori juga gitu. Misalnya humanistik gitu. Humanistik itu gimana sih? Misalnya seperti banyak sekali gitu. Misalnya konstruktif, manakala itu yang mau digunakan dan itu kira-kira yang itu yang diincar dan kira-kira tepat ya silahkan gitu. Digunakan pijakan. Saya punya teori ini, ya, gambarannya teori seperti ini ya pendek saja. Panjang-panjang juga saya bacanya juga ngeluh juga. Terus fenomena lapangan seperti itu. Yang penting ada logika gitulah. Yang nantinya masalah itu betul-betul masalah teoretik. Masalah teoretik yang harapan kita nanti kalau kita sudah belajar fenomena lapangan 2 variabel lebih itu, kita pasti akan menemukan 2 konsep lebih yang nanti kalau ditanya dalam ujian itu, apa yang dituang dalam disertasi itu nanti tidak kesulitan gitu. Jadi upayakan kalau bisa jangan 1 variabel atau 1 konsep saja gitu. Bagaimana bentuk lukisan karya Raden Saleh yang dipamerkan pada saat, itu kan 1 variabel. Kelihatannya panjang tapi itu 1 variabel. Monggo lanjutkan. Kalau sudah, karena diskusi seperti ini nggak habis-habis. Kalau sudah ya katakan sudah. Gitu. Hanya Laila yang belum. Pak, insya Allah Senin saya mengumpulkan draft proposal, Pak. Wah, ini beda lah. Kalau ini konteksnya tidak nanti setelah ini. Oh, Pak Wadi mohon maaf Pak. Bisa WA dan tidak ada mahasiswa saya itu sih siapa itu Mbak Emma, Mas Fajri mungkin udah hafal dengan saya. Siapa yang bimbingan bawa proposal langsung saya suruh masukkan tong sampah. Itu pasti. Atau saya suruh mencari api, saya suruh membakar langsung di depan saya. Semuanya. Siapa konsultasi pertama kali langsung bawa proposal, saya suruh masukkan tong sampah dibuang. Atau saya suruh bakar langsung. Ayo, siapa tahu mengapa sebabnya? Siapa tahu mengapa sebabnya? Saya aja yang menjawab ya. Iya Pak. Daripada diberitahu orang lebih baik gitu. Jadi itu kan wah Pak Wadio kejam sekali. Pertanyaan saya, kalau tong proposal itu dibakar atau dimasukkan tong sampah, hilang atau tidak? Hilang. Hilang Pak. Hilang Pak. Hilang. Habis hilang. Oh, itu tidak hilang. Itu tidak hilang karena di komputer kita masih ada ketikan itu gitu ya. Jadi tidak hilang, nanti mau digunakan lagi bisa gitu. Itu kan hanya fenomena ya. Itu tidak hilang. Ada. Itu tidak hilang, hanya saya latih, saya ajak berpikir gitu. Sehingga itu bukan miliknya proposal orang lain gitu. Jadi banyak sekali proposal itu punya orang lain. Waduh, ini resiko ini. Tidak tahu logikanya, hanya ingin cepat itu nanti untuk S3 sangat riskan gitu. Untuk S3 sangat riskan. Jadi untuk Pak Fatur, nanti yang saya buka itu otaknya Pak Fatur itu, bukan proposalnya. Proposalnya saya suruh masukkan sampah, yang saya buka itu otaknya Pak Fatur, bukan proposalnya. Karena di proposal itu belum tentu dari otaknya Pak Fatur secara keseluruhan gitu. Mesti saya tanya, ayo berpikirnya bagaimana gitu. Itu bisa cepat sekali, bisa agak lama, bergantung daripada kemampuan kita dalam menjelaskan apa yang akan kita angkat.
Kalau langsung oke, wah sudah cepat sekali itu. Dan saya harapkan kalau bisa saya membaca otaknya saja gitu. Saya tanya, otakmu gimana sih gitu. Bukan di proposalnya. Nanti setelah otaknya oke, tuangkan dalam bentuk proposal. Kalau saya suruh buang tidak hilang. Di laptop kita masih utuh itu, tidak sedikit pun tidak hilang. Sekarang virus juga mudah diantisipasi, mudah dilindungi gitu. Tidak hilang. Jelas ya? Jadi bukan kejam itu. Hanya biar mahasiswa saya menyampaikan apa yang ada di dalam benaknya secara murni gitu. Sehingga bisa diskusi gitu. Oke? Gitu, jadi Pak Patur nggak usah bawa proposal, bawa datang saja gitu terus. Oh iya siapa? Itu kan takut. Nah Mbak Laila itu kan mau ngirim proposal juga itu. Ya. Saya langsung kemarin Pak Batur, langsung diteror bimbingan. Karena kemarin itu ada mata kuliah proposal disertasi itu loh Pak Wadio, artinya di sana sudah kami diskusikan dengan teman-teman. Siapa? Ya, nanti manakala proposal yang untuk disertasi itu sudah diyakini seperti itu, malah langsung kalau begitu saya tanya sudah mudeng, langsung saya ACC maju ujian saja gitu. Jadi itu tidak hilang gitu. Jangan karena saya siap, matur nuwun Pak Wadio. Suruh masukkan sampah dikira itu hilang, tidak. Di komputer masih ada. Yang saya tanyakan kan di benaknya itu. Di benaknya itu ada tidak dengan yang ditulis itu sinkron tidak dan sudah sesuai untuk disertasi atau belum, hanya gitu Mbak Laila. Nggak usah ngirim kerjaan saya suruh ngoreksi proposal yang sudah diseminarkan, nggak perlu. Ya Pak, maaf saya maafkan. Masih takut gitu. Masih takut gara-gara takut dong. Gara-gara Putri sama Eka saya marahin jadi takut. Lah Putri sama Eka itu seumur hidup saya marahin karena kadung jadi orang yang terdekat dengan saya gitu. Yang terdekat dengan saya itu ya mesti banyak diomel-omel itu biasa. Malah takut itu bohong, itu nggak takut kok bilang takut. Yuk yang lain. Sudah jelas? Oke, Mas Fajri sudah berkomunikasi kelihatannya. Dulu Mas Fajri itu ketika masih kuliah di S2 UGM itu pernah ngobrol secara tidak sengaja dengan saya gitu. Saya senang satu-satunya orang yang mudeng tentang teori gitu. Dulu dikatakan, wah ini teori ini sebetulnya ini kan bukan untuk proses tapi ini untuk produk gitu. Kalau tidak salah gunakan teori yang disampaikan oleh Pak Habib Sutopo kalau nggak salah itu. Saya terus wah ini satu-satunya mahasiswa yang mudeng ini, yang lain itu pada tidak mudeng nggak. Itu makanya saya wah ini mestinya S3-nya cepat lulus ini karena dari S2-nya sudah paham betul ini. Baru mengatakan melihat wah ini cocoknya untuk produk bukan untuk proses. Bisa komentar seperti itu lah. Yang saya nilai seperti itu Pak Pator. Jadi yang saya nilai itu otaknya gitu loh, otaknya itu. Ketika itu Mas Fajri itu ini sebetulnya teori ini untuk untuk produk bukan untuk proses gitu. Nah, itu aja wah ini mudeng ini. Ternyata mudeng. Nah, setelah mudeng kalau sudah bisa menjelaskan seperti itu gitu. Aduh ini sudah ya langsung maju ujian gitu saya gitu. Mudah-mudahan gitu. Pak Patur nanti proposalnya bagus, saya tanya nggak bisa juga. Ya diskusi lagi gitu. Terus tetap dimasukkan sampah. Tapi kalau sudah oke ya silahkan. Di-print lagi, diperbaiki, terus maju ujian gitu. Gitu ya. Oke, Pak Fatur sudah, Mas Fajri sudah. Wah ini Mas Kristanto ini yang biasa saya omel-omel nih. Ketika S2 nih, S1 aja nggak sempat saya omel, nggak tahu kemana sekarang. Hilang. Pak, lanjut Pak. Mas Kristanto. Sudah cukup jelas Mas Kris?
Mas Kris, iya. Oke, kalau sudah jelas, sekarang ganti siapa ini ya, Mbak Emma. Mbak Emma yang sekarang jadi anteng sekali. Kok dari tadi belum ada cuit-cuit? Bagaimana, ada masalah? Ini dulu Emma ini ketika S1 saya pelekoto. Saya bimbing, saya suruh bantu kawan-kawannya karena saya tuh jenuh itu bimbing terus gitu, terus itu jenuh banget. Nah, Mbak Emma ini yang mau nolak takut, tidak nolak kok diplekoto gitu. Wah, mestinya itu sudah melejit itu. Ketika saya minta tolong itu dilaksanakan dengan ikhlas, sekarang melejit. Tapi ya ikhlas lah. Saya apa? Bahasa Indonesianya apa pelekoto itu ya? Itu Mbak Emma itu Ya, banyak apa? Gak ada bahasa Indonesia. Di pelonco. itu Adanya beberapa wadio aja. Nggak ada. sering saya pelekoto untuk ngajarin kawan-kawannya itu apa namanya ya? Sering saya paksa, ayo kawannya diajari gitu. Saya jadi ya kasihan juga. Saya kasihan itu yang Mbak Emma itu gitu ceritanya, dulu terlalu banyak jasa bagi saya karena mahasiswa saya banyak saya serahkan Mbak Emma itu. Gitu Mas Fajri. Iya ya Pak. Ya. Sekarang gantian. Ya pokoknya berjalan. Kalau Mas Fajri itu karena yang bimbing bukan saya, selamat ya. Tidak saya pelekoto dia, nggak pernah saya karena yang bimbing bukan saya. Seandainya saya bimbing ya saya pelekoto sama. Ini nasibnya dia baik. Oke, terus siapa ini? Mas Fatur sudah ya, berarti kan sudah semuanya. Mbak Laila setelah ini biar kontak pribadi dengan saya. Mbak Nike, nggak tahu sudah Wadio, Mbak Nike. Halo, Mbak Nike. Mana Mbak Nike nggak ada? Saya Mbak Wadio. Sembunyi. Hostnya Selalu siapa? sembunyi. Hostnya munculkan Mbak Nike, host. Iya Pak. Oh ini ada. Ini tadi nggak ketemu setelah di Zoom juga diam aja. Alhamdulillah katanya sehat. Gadis pemalu dia. Malu tapi Proses belajar Pak Oke, Wadio. Mbak Nike, adakah sesuatu yang perlu disampaikan? Tidak ada Pak Wadio. Proses belajar Pak Wadio. Kalau prosesnya ya kita semuanya proses belajar. Tidak ada sesuatu yang mau disampaikan dulu. Ya, harus pandai bersilat Untuk lidah. hari ini cukup Pak Wadio. Oke, masalah teksnya sudah jelas. Insya Allah Pak Wadio. Basic S1-nya dulu apa? Saya penciptaan seni Pak Wadio. S1 itu nggak dapat Di apa? Seni apa? saya diisi Pak Wadio, isi barang panjang. Saya penciptaan seni. Tari. S1-nya. Tari Pak Wadio. Yang tari dong. Iya. Tari gitu ya. Tapi penciptaan seni. Iya Pak Wadio. S2-nya? Iya. S2-nya? Sama tari juga, penciptaan seni juga Pak Wadio. Wah, ini nanti yang ada di benak kepala Mbak Nike ini nanti agak pusing-pusing ketika bicara pendidikan. Tapi Iya benar Pak Wadio. apa sudah punya bekal teksnya, sudah ada bekal mestinya. Teks konteks non pendidikan sudah punya bekal. Sekarang tinggal memperdalam yang teks konteks, tapi konteks ke pendidikan. Gitu ya Mbak, Iya, biar Pak nanti Wadio. terlanjur masuk di jurusan pendidikan seni, biar teksnya oke, teks dengan disiplin yang lain oke, di humanitis nanti kaitannya itu ya dengan kependidikan juga oke, sehingga tidak ada kritikan lagi, hanya kebudayaan terus. Dan dulu itu kalau itu sudah masanya, zamannya masih ketika itu sudah ada penggalakan plagiarisme, kita terlalu banyak yang plagiat. Sejujurnya begitu. Oleh karena itu nanti silahkan nanti kayak itu bisa dicek sendiri lah. Kita boleh plagiat itu
25 atau 30% gitu. Saya kira kita diberi kelonggaran lah gitu. Bukan terus murni kita semuanya yang sampai tidak ada plagiatnya boleh kayak itu 25 atau 30 gitu. Ceritanya seperti itu. Jadi Mbak Nika Suryani nanti kalau mau kontak-kontak berdiskusi bagus. Dan ini Ya, baik Pak Wadio. Saya jangan dimarahi juga ya Pak Wadio. kalau ini ngajar di isi Padang Panjang. Bukan, saya di UIR. Riau juga Pak Wadio. UIR itu apa? Universitas Islam Riau. Oh, di Riau. Iya, saya sama Mbak Laila. Oh ya, saya khawatir sudah ada berita Pak Wadio suka marah, saya khawatir itu hoax. Tapi kalau dia agak marah ya nggak apa-apa. Boleh saja. Dia sangat baik Mbak Nika. Sangat baik sekali bagi yang menganggap baik ya. Baik, ya nggak apa-apa. Radio memberitahu Mbak. Ya, utamanya untuk saya. Nah, Mas Kristanto saya marahin ya biar saja itu kan. Ya sudah terlanjur karena lihat Mas Kristanto itu terlanjur kebiasaan nih jadi munculnya itu aduh ini Sudah imun. Oke, silahkan yang mau bertanya. Kalau tidak mau bertanya, saja. Tugasnya seperti itu. Mudah-mudahan jelas. Jangan terbeban oleh tugas itu. Tugas itu justru digunakan untuk latihan berpikir, mengkonsepkan sejak awal bagaimana saya membuat permasalahan sehingga permasalahan kita ini ke depan bermanfaat untuk kita gitu. Tidak sekedar lulus, tapi juga merupakan proses belajar yang ke depan kita itu mau teks maupun non konstek maupun teks ke pendidikan kita mampu gitu. Sehingga jurusan kita, prodi kita, ijazah kita itu multiguna gitu. Jangan sampai pandangan masyarakat mengertinya ini kok hanya kebudayaan saja. Saya kira sekarang harus lebih diluaskan, dilebarkan gitu sehingga kita menjadi happy, sukses bersama sekarang dan ke depan. Itu nggih. Oke. Kalau sudah cukup jelas silahkan, kalau nggak jelas nanti WA saja di grup itu. Saya kira begitu. Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, jangan nyimpan dendam di hati gitu. Kontak saja, bisa japri, bisa lewat grup seperti itu, karena kita itu akan terus sampai saya harus mendampingi seluruh mahasiswa sampai lulus kita. Tidak hanya di saat ini. Untuk Mas Fadri, manakala kawan-kawan kita wari tidak ada sesuatu yang mengganjal lagi, silakan bisa ditutup Zoom-nya, dan manakala ingin bertemu tatap muka silahkan. Saya tiap hari di kampus, yang penting sorenya kontak dulu gitu, karena yang ketemu saya juga sangat banyak. Biasanya begitu, silahkan, yang penting sorenya kontak sehingga saya acara paginya itu apa nanti akan saya lihat. Karena kadang acaranya itu macam-macam tidak terduga. Kalau sorenya sudah kontak tuh minimal tahulah besok tuh saya acaranya apa. Itu pun kadang berubah. Namanya semuanya kan ya tahu kalau tugas itu kadang berubah gitu. Tapi sebaiknya kalau mau tatap muka begitu sorenya kontak dulu gitu. Untuk Mas Fatur juga kalau mau ketemu sebaiknya sorenya kontak gitu. Nanti Mas Fatur kan tahu persis kira-kira waduh Pak Wadio ada perubahan acara mendadak ya, nanti saya kontaknya itu saya Pak Wadio. Insyaallah nanti sebelum Mbak Deswan saya kontak dulu Pak. Kontak, terus proposalnya nggak usah dibawa. Jadi Pak siap. Setelah saya tahu benaknya baru proposalnya dimunculkan gitu. Oke. Ini terserah Mas Fadri. Kalau sudah tidak silahkan bisa ditutup. Terus mungkin pertemuan ini sekian, dan tampaknya apapun fenomena yang ada ya kita jalani. Maaf dalam satu semester ini kira-kira
kita hanya bisa diskusi seperti itu dan mohon maaf segala yang ada kekurangan dari mata kuliah ini. Terima kasih. Ya, matur nuwun Pak Wadio. Terima kasih Pak Wadio. Terima kasih Pak Wadio. Kontak saya Japri. Mas Kris, kalau mau komunikasi boleh, jangan dikira tidak boleh. Tuh, Mas Kris, Pak Wadio nunggu tuh. Merindukan Mas Kris, Pak Wadio. Terima kasih atas Pak Wadio wawasannya, menunjukkan arahannya. lesu-lesu karo aku kok. Kalau dengan Pak Kris itu enggak masalah. Ya, dengan Putri ya biasa saja. Itu Mbak Laila itu pura-pura takut. Itu ngapusi. Iya, Mbak Laila itu dengan pura-pura takut kok, Melihat Mbak. secara nomena ya Pak Wadio ya. Itu. Iya. Nomena aja ya Pak. Oke. Pak Wadio itu menyenangkan. kena lagi. Enggak. Mas Alfa, Iya. Mas Alfa. Ada apa? Supaya Bu Laila? berani. Saya kira untuk semuanya kalau komunikasi silahkan ya. Mau tatap Ya, muka Pak. boleh lewat Terima doa. kasih Pak Wadio. Oke, tapi untuk Mbak Laila jangan terima kasih dulu, setelah Zoom ini saya tutup, Mbak Laila segera kontak saya apa yang mau disampaikan. Iya. Mungkin ada Iya, silakan, sesuatu yang Mbak kalau Laila. didengar kawannya nggak enak. Iya, Mas Alfa, makasih. Oke. Saya- Oke, saya live dulu, terus Mbak Laila silahkan kontak saya. Kalau nggak ada pulsa, saya yang ngepel nggak apa-apa. Oke, Iya, thank you. Pak. Oke, izin live dulu ya. Iya, Pak Wadio. Iya. Turun, Terima Pak kasih Wadio. Pak Wadio. Oh, makasih semuanya, sehat selalu. Oke. Amin. Iya, amin.